Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bareng kita di podcast Kelompok 3. Yeay, Tim Ganja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Destriana Putra Intias dan rekan saya. Ya, Aprilia Purwanto. Halo Kak Dea, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik nih Kak. Kalau kamu gimana nih? Baik juga dong, apalagi di keadaan seperti ini, kita harus jaga kesehatan dan tetap semangat pastinya. Bener banget nih Kak. Oh iya, untuk kali ini kira-kira podcast kita mau bahas apa ya Kak? Nah, untuk kali ini, topik podcast kita menarik banget nih, yaitu kita akan membahas tentang apa sih yang menjadi faktor dari meningkatnya penderita HIV/AIDS. Aku jadi penasaran banget nih Kak. Gimana kalau kita langsung mulai aja? Pasti udah pada gak sabar nih. Sebelumnya, kita kenalan dulu yuk sama ketiga narasumber kita hari ini. Nah, untuk narasumber pertama kita ada Kak Dia Tiara. Salam kenal Kak Dia. Halo, salam kenal juga Dea. Nah, yang selanjutnya untuk narasumber kedua ada Kak Dias Tata. Salam kenal Kak Dias. Halo, salam kenal juga. Narasumber terakhir kita ada Kak Dia Dastisha. Salam kenal Kak Dia. Salam kenal juga. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai aja nih podcastnya. Kita kan pastinya udah sering dengar nih tentang kasus HIV/AIDS di mana-mana. Sering sampai itu jadi semacam tabu buat orang-orang. Kasus penyebarannya sendiri berkembang sangat cepat di seluruh dunia. Ada sekitar 40 juta orang terinfeksi dan lebih dari 20 juta orang meninggal. Nah, tapi sebenarnya apa sih HIV/AIDS itu? Kenapa kasusnya bisa sampai sebanyak ini? Oke, izin menjawab ya. Jadi, HIV/AIDS itu sendiri adalah sebuah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit-penyakit lainnya. Aku bantu jelasin, jadi virus HIV merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Oh, jadi seperti itu ya, Kak? Berarti HIV/AIDS ini sangat berbahaya ya? Wow. Betul banget. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, maka kekebalan tubuh kita akan semakin lemah, sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Parahnya lagi, infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang sering kita sebut dengan AIDS. Untuk mengetahui perkembangan penularan virus HIV/AIDS yang sangat cepat, mekanisme penularannya itu seperti apa sih, Kak? Untuk mekanisme penularannya sendiri dapat melalui berbagai hal, seperti hubungan seksual, penggunaan jarum suntik secara bergantian, kehamilan, persalinan, atau menyusui, dan yang terakhir melalui transfusi darah. Terima kasih Kak atas penjelasannya. Nah, kalau untuk faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya kasus HIV/AIDS itu biasanya apa ya, Kak? Faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya kasus HIV/AIDS itu, yang pertama karena masih maraknya penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang di kalangan remaja. Faktanya, sebanyak 30-50% pecandu narkotika bisa terinfeksi HIV/AIDS. Selanjutnya, yang kedua yaitu merebaknya gaya hidup remaja putri yang terjerumus pergaulan bebas, di mana mereka ini sering melakukan hubungan seks di luar nikah. Selain dua faktor yang udah disebutin sama Kak Diah nih, ada lagi yang memengaruhi meningkatnya jumlah pasien HIV/AIDS, yaitu fenomena kehidupan homoseksual dan biseksual. Perilaku seksual kelompok homo cenderung rentan untuk terpapar virus HIV/AIDS karena hubungan seks mereka yang cukup berisiko. Nah, sebenarnya perilaku bergonta-ganti pasanganlah yang menjadi masalah utama dalam penyebaran HIV/AIDS ini. Menurut data yang diperoleh juga, menunjukkan bahwa dari total 19 orang yang terinfeksi AIDS, 15 orang atau sekitar 80%-nya adalah kelompok homoseksual dan biseksual.
Selain itu, juga terdapat faktor mobilitas penduduk di mana letak geografis Indonesia yang strategis, baik itu untuk perdagangan maupun untuk pariwisata. Hal ini juga merupakan faktor yang mempercepat peningkatan jumlah penduduk yang terinfeksi HIV/AIDS. Kasus ini biasanya disebabkan karena meningkatnya para wisatawan atau pekerja asing yang masuk ke Indonesia. Wah, banyak juga ya, Kak, faktor-faktor penyebabnya. Kalau yang untuk mobilitas penduduk ini, kenapa sih, Kak, kok bisa termasuk di dalam faktor penyebaran HIV/AIDS? Bukannya lebih bagus ya kalau banyak wisatawan yang datang ke Indonesia? Memang sih bagus untuk sektor ekonomi, namun dalam hal penyebaran HIV/AIDS itu sendiri, banyak wisatawan asing yang dari negara asalnya telah mengidap penyakit AIDS. Nah, mereka ini sengaja datang ke Indonesia untuk menghabiskan sisa hidupnya. Praktek trafficking di wilayah perbatasan juga dapat menyebabkan peningkatan penyebaran HIV/AIDS ini. Wah, ilmu yang sangat bermanfaat sekali ya. Kita jadi tahu nih, mulai dari apa sih HIV/AIDS itu, bagaimana cara penularannya, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangannya, dan masih banyak lainnya. Bener banget tuh, Kak. Nah, nggak kerasa nih kita udah ngobrol bareng sama para narasumber hebat kita. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa perkembangan HIV/AIDS di seluruh dunia, khususnya Indonesia, berlangsung sangat cepat dikarenakan berbagai faktor yang ada. Mengingat terus meningkatnya kasus HIV, perlu adanya kepedulian diri dari semua pihak yang terkait dengan program penanggulangan HIV/AIDS untuk secara proaktif terlibat dalam komunikasi, penyebaran informasi, maupun melakukan edukasi kepada masyarakat, khususnya kelompok resiko tinggi. Begitu, teman-teman. Buat narasumber kita, terima kasih banyak ya atas ilmunya yang diberikan. Semoga bisa mengedukasi dan bermanfaat bagi kita semua. Dan ingat ya, untuk teman-teman semua bahwa HIV/AIDS itu harus dihindari. Saya Destirana Putra Ayu Tias dan rekan saya Dia Aprilia pamit undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day. Bye-bye semuanya.